Halo semuanya, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Ade Wahyu Yusariatla Putra Parnita di channel YouTube saya mengenai yang akan membahas tentang materi-materi yang saya peroleh ketika laca. Nah, kemarin sudah banyak ya materi yang kalian peroleh dari wawasan kebangsaan, kemudian sekarang membahas tentang aneka, yaitu ada akuntabilitas, ya kan? Kemudian ada nasionalisme, kemudian ada etika publik, kemudian ada komitmen mutu. Nah, ini yang terakhir tentang anti korupsi. Wah, kalau sudah mendengar kata-kata korupsi ya, aduh, kita pasti langsung kebayang tentang tiang listrik. Iya enggak? Kalian masih inget nggak tentang kasus yang pernah heboh tuh di Indonesia tentang tiang listrik yang korupsi. Ya, ya, mohon maaf Pak, saya tidak akan menyebutnya namanya. Kalian bisa cari lah itu di Google tentang tiang listrik. Ya. Nah, terus masih banyak nih ternyata tentang korupsi-korupsi di Indonesia, kasus-kasusnya. Nah, yang baru-baru ini itu ada di Kutai Timur. Nah, itu keluarga, suami dan istri, suaminya sebagai kepala pemerintahannya, istrinya sebagai DPR. Nah, mereka kong kali kong dan terjadilah korupsi. Dan yang paling mengebohkan lagi yang kasus di Malang. Itu cuma menyisakan kalau nggak salah cuma 3 DPR saja. Sisanya itu korupsi. Banyak banget. Nah, ternyata di Indonesia itu, waduh, korupsinya itu bisa dibilang susah lah. Kita kalau nggak salah, ya tergolong ke zona merah lah kalau di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi, korupsi itu nggak main-main, nggak kecil korupsinya, nggak hanya sejuta, 2 juta, nggak. Mainannya sudah triliun. Bahkan yang kasus um, Bank Senturi yang seperti itu, terus yang baru-baru ini tentang Hambalat, terus Jiwasraya yang seperti itu mainannya nggak M, tapi T. Uh, Luar biasa ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kasus-kasus korupsi mungkin nggak akan habis-habisnya lah. Nah, kita akan membahas tentang ini dulu deh, anti korupsi. Nah, kenapa kita harus perlu menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan apa saja sih nilai-nilai anti korupsi itu? Nah, kita akan bahas. Di sini kalian sudah bisa lihat, ini saya sengaja, ini kita sudah paling sering dan saya tidak akan jemu-jemunya akan mengatakan Indonesia harus bebas korupsi. Indonesia bebas korupsi adalah mimpi. Jika kamu tidak peduli, maka dari itu kamu di sekitar ini, kalau kalian sudah menemukan hal-hal yang berbau tentang korupsi, ya segera lapor supaya tidak menjadi tikus tuh seperti ada di gambar. Jadi sekali lagi, stop korupsi. Oke, atau say no to korupsi. Nah, tujuan dari pembelajaran anti korupsi ini adalah mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam mencegah korupsi di lingkungannya. Nah, itu harapannya. Nah, kalau berbicara tentang korupsi, saya kembali lagi ya. Kira-kira di pikiran kalian apa? Nah, kalau di saya, ini versi saya ya, korupsi di pikiran saya yaitu adalah kerakusan. Nah, rakus itu gimana? Ya, kerakusan. Ada suatu milik orang banyak yang harusnya untuk orang banyak, malah itu digunakan untuk diri sendiri atau kelompok atau golongannya. Nah, itu kan rakus ya, makanya lambangnya seperti tikus karena tikus itu dianggap rakus. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal korupsi, kalau di pikiran kalian sederhananya deh, kan kita selalu kalau kasus-kasus korupsi itu kita paling sering kebayang adalah tentang korupsi uang. Nah, kalau kalau kalian pikir-pikir, apa benar cuma tentang uang saja? Nah, ternyata korupsi itu tidak hanya tentang uang saja, tapi tentang cinta pun itu bisa korupsi. Kenapa? Nah, korupsi itu salah satu bentuknya itu
suatu pengkhianatan. Kalau sudah berkhianat pasti sudah kebayang tuh, ya kan? Nah, kalau kita bahas tentang uang, kenapa korupsi itu dibilang pengkhianat? Nah, seharusnya uang itu misalnya untuk pembelian alat kesehatan. Ternyata alat kesehatan ini memang benar dibeli, tapi tidak sesuai kan harganya. Nah, kalian berkhianat tuh sama sama negara, sama rakyat yang sudah capek-capek bayar pajak. Nah, kalau cinta gimana? Nah, orang-orang yang suka berkhianat, suka selingkuh, itu salah satu ciri-ciri tindakan korupsi. Jadi, mulai detik ini, mulailah kalian berpikir, wah jangan-jangan saya itu korupsi atau enggak? Terutama korupsi cinta. Oke. Nah, kalau berbicara tentang korupsi, kalian pasti ingat istilah KKN, ya kan? Kolusi, korupsi, nepotisme. KKN, ya kan? Kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, kalau kalau di bayangan saya KKN karena dunia perkuliahan itu malah uh, kerja kuliah kerja nyata KKN. Nah, karena itu biasanya orang-orang itu banyak yang tidak setuju dengan istilah KKN, maka diubahlah menjadi NKK, di mana nepotisme dulu, kemudian koalisme dulu, kemudian baru korupsi. Karena dari awalnya kalian dari awalnya ya main nepotisme dengan orang-orang lain, kemudian berkoalisi, kemudian barulah ada tindakan korupsi. Itu teman-teman. Oke, sudah banyak, udah capek ya membahas tentang korupsi, pasti tidak habis-habisnya lah. Karena kasus-kasus di Indonesia aja masih banyak banget tentang itu. Nah, kita akan uh, mempelajari tentang nilai-nilai dasar dari anti korupsi. Nah, jadi sedini mungkin, nah bagi kalian nih, misalnya kalian masih uh, usia pelajar, nah mulailah kalian tanamkan ke diri kalian sendiri atau sebarkan ke tetangga, ke adik kalian, atau bahkan ke anak-anak kalian sampai ke cucu-cucu kalian nilai-nilai dasar tentang anti korupsi. Apa saja itu? Yang pertama, jujur. Nah, jujur itu paling sulit dilakukan, ya kan? Nah, maka kalian perlu memupuk kejujuran. Karena biasanya yang jujur itu biasanya mendapatkan pahala dan mendapatkan keberuntungan yang berlipat. Kemudian kedua, mandiri. Nah, kalian tidak bekerja secara diri sendiri. Itu. Jadi kemandirian kalian. Jangan mengandalkan orang lain saja. Karena kalau sudah mengandalkan orang lain, nanti ujung-ujungnya ada nepotisme, koalisi, dan akhirnya korupsi. Jangan sampai seperti itu. Usahakan kalian bisa mandiri dalam hal misalnya ya kemandirian untuk anti korupsi. Kemudian peduli. Nah, misalnya ada suatu uang yang dimana itu uangnya untuk pembelian rakyat, misalnya beras lah atau IKTP lah. Nah, kalian kalau sudah tidak ada di pikiran kalian peduli, maka kalian akan ya sudah kalian akan merenggut itu uang semua. Nah, tapi kalau kalian sudah peduli dengan rakyat, dengan orang-orang di sekitar kalian, ya itu harapannya adalah kalian bisa meredam hal-hal seperti itu. Kemudian disiplin. Nah, disiplin di sini yang dimaksud disiplin yang anti korupsi. Jadi kalian harus disiplinkan diri, tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar norma. Atau misalnya kalian dapat eh, kerjaan proyek, kemudian kalian harus disiplin. Ya kalian disiplin dengan saya menuruti aturan, tidak menyimpang. Kemudian tanggung jawab. Nah, di sini ada bedanya tanggung jawab di anti korupsi dan tanggung jawab di akuntabilitas. Nah, kalau akuntabilitas itu dipertanggungjawabkan, berarti harus ada buktinya. Kalau di sini bertanggung jawab responsible, berarti respon kita terhadap sesuatu yang diberikan. Misalnya tugas, kalian harus bertanggung jawab mengerjakannya. Nah dari sini kalian nggak boleh korupsi waktu lah, korupsi yang lainnya. Kemudian bekerja keras. Dengan bekerja keras, harapannya kalian tidak akan sempat berpikir untuk mengambil hak orang lain. Kemudian adil. Nah di sini
Kalau sudah ada hal yang tidak adil di dalam kehidupan kalian, nah ini akan bisa menimbulkan, ah sudahlah, saya inilah harus lebih untung lah dari yang lain ya. Kalau seperti itu, kalian akan mencoba untuk mengambil hak-hak orang lain sehingga akan muncul korupsi itu. Kemudian berani. Nah, berani di sini kalian harus berani melawan, misalnya ada tuh misalnya kalian sudah jadi pejabat, kemudian kalian diiming-imingi, ayolah Pak, proyek saya tolong diloloskan. Nah, kalau kalian tidak berani bersikap dengan baik, bersikap dengan jujur, kalian tidak berani menegakkan norma-norma dan nilai yang baik, maka kalian akan mudah untuk terjebak dalam korupsi itu. Maka dari itu kalian harus berani berkata say no to korupsi. Kemudian sederhana. Kalau sederhana ini ya nggak jauh-jauh dari penampilan. Maksudnya ya low profile lah. Kalian harus tidak harus menyombongkan diri. Biasanya kalau orang yang menyombongkan diri, misalnya dia melihat, wah si A udah punya jam tangan yang hebat nih, si B punya mobil mewah yang ini nih. Nah, kalian akan muncul, saya harus lebih dari itu. Saya harus lebih dari A, lebih dari B. Nah, niat-niat itu akan, gimana saya harus mencari uang? Nah, salah satunya bisa nih, kalian akan bisa mencuri hak orang lain. Nah, karena itu, sekali lagi saya tekankan, say no to korupsi. Sudah saatnya kita terbebas dari korupsi. Kalian bayangkan uang-uang yang dikorupsikan itu jika kita berikan ke rakyat, bagaimana makmurnya? Akan bisa tercipta visi Indonesia tahun 2045, yaitu Indonesia Emas, Indonesia yang adil, makmur, aman, damai, sentosa lah semuanya. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Oke, sekali lagi salam anti korupsi.